Posko Baru Ibu Kota Nusantara, rencana pindah ibu kota menjadi salah satu agenda besar. Presiden optimis upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia bakal digelar di IKN Nusantara pada tahun 2024. Progres pembangunan Ibu Kota Negara Baru IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur telah berjalan baik. Nama Nusantara sendiri dipilih Presiden Joko Widodo karena ikonik dan telah menggambarkan Indonesia di mata dunia. Pembangunan IKN Nusantara yang dimulai sejak 2022 lalu ditargetkan selesai pada 2024. Presiden Jokowi pun optimis nantinya upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia bisa digelar di sana pada tahun 2024. Sebelumnya Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana bersama para menteri bermalam di kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara usai meninjau 3 titik di IKN. Pembangunannya pun mengusung konsep ekowisata untuk memberikan pengalaman merasakan Nusantara sebagai kota di tengah hutan. Pembangunan IKN Nusantara bukanlah proyek pembangunan 2 hingga 5 tahun, namun ini merupakan proyek 10 hingga 15 tahun. Proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur terus dilakukan secara bertahap, termasuk layanan publik. Nantinya IKN Nusantara diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kalimantan Timur dan tercapainya pemerataan pembangunan terutama infrastruktur. Dan tidak hanya menjadi kota pemerintahan saja, IKN Nusantara juga akan menjadi kota bisnis dan edukasi yang serasi dengan alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur. Di kesempatan hari ini mau mengungkap dari sisi gaib, kenapa IKN kok pindah di Kalimantan, kok tidak di wilayah yang lain. Dari itu sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur yang selama ini sudah mendukung dengan cara like, subscribe, komen, menonton, atas kebaikan-kebaikan sedulur semuanya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan sedulur semua berpuluh-puluh kali lipat kebaikan. Dimudahkan pintu-pintu rezeki yang halal, yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Amin, amin. Dan tidak lupa sedulur-sedulur yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, yang ada di Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Hong Kong, saya ucapkan banyak terima kasih. Salam pasaduluran. Untuk menyingkat waktu, mohon maaf sedulur, monggo kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Tidak ada halang apapun, dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan sedulur semuanya, lebih-lebihnya biar lebih dekat kepada Allah. Amin. Monggo kita mulai proses medium. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin sosok gaib yang sudah muslim, yang bisa menjelaskan tentang IKN yang berpindah di Provinsi Kalimantan, dengan izin tertarik di telapak tangan. Sallallahu Allah. Allah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Maha dan tidak menguasai dengan sempurna Allah, dengan sempurna dan tidak berharap pada jasad dia. Sallallahu sinkron. Sallallahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa saya berbicara nggih? Matio. Saya panggil Mbah saja ya biar gampang nggih. Nggih. Sampean itu berasal dari mana kok bisa ke sini? Pulau Kalimantan. Kok namanya seperti orang Jawa? Kalimantan itu juga termasuk Jawa. Oh. Tanah Jawa itu ya Nusantara. Oh iya. Mohon maaf nih Mbah, sebelum kita lanjut ke topik permasalahan yang dibahas, saya cek kebenarannya dulu ya untuk mengantisipasi dari penyusup-penyusup ya Mbah ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin beliau, jika makhluknya berbohong, jin dari kalangan mudah muslim, tarekat kalian berkabilah dan diganti yang sebenarnya Rasulullah. Allah. Mohon maaf ya Mbah. Ya. Sebelum kita lanjut, sampean tadi saya undang ke sini prosesnya gimana? Ada golongan cahaya yang melesat menghampiri saya, menyampaikan salam kepada saya, kemudian membawa saya masuk ke jasad ini. Sampean berarti tahu Mbah maksud sampean dihadirkan di sini? Iya. Apa Mbah maksudnya? Menjelaskan tentang ibu kota yang baru itu. Kenapa berpindah ke Pulau Kalimantan? Ini Mbah, tadi kok sampean sudah salam duluan. Sampean itu udah muslim dong? Sudah. Siapa yang memuslimkan? Beliau. Beliau langsung apa lewat? Nur Cahaya Ning Nirwana. Beliau langsung atau lewat dari sesuatu yang lain? Dikumpulkan ketika di tempat beliau dulu. Ya, sebelum kita berbincang-bincang Mbah, sampean bersedia saya suguhin makanan minuman? Bersedia? Jika tidak merepotkan panjenengan. Tidak Mbah. Sampean merokok enggak? Kalau ada ya. Oh ya. Mau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, hadirkanlah minuman pesta rokok yang enak, yang lezat sesuai dengan selera. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo Mbah, dimakan dan dirokok. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Mbah, enak enggak? Nikmat sekali. Nikmat sekali. Dari sana ya. Itu dari mana Mbah? Saya enggak tahu. Sana, atas sana. Ini Mbah, kita mau ngobrol-ngobrol ya Mbah? Ya. Sampai rokan saya juga beli rokan toh Mbah? Semua Oh iya. biar enak ngobrol. Iya iya. Alhamdulillah saya bisa nyantai-nyantai. Sampai tadi berbuka apa Mbah? Dengan makanan kami. Apa makanan sampean? Ya seperti ada kurma juga. Wih, kayaknya malah enggak ada Mbah. Ya nasi juga ada. Ini Mbah, kan sampean saya itu hadirkan itu mau membahas masalah IKN, ibu kota yang baru itu berpindah dari Kalimantan. Mohon maaf Mbah, saya mohon dijelaskan yang sedetail-detailnya. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan Mbah dari golongan manusia biar bisa paham. Kok sampai di luar negeri itu sampai menyoroti IKN di Kalimantan itu Mbah. Gimana Mbah? Ya sebenarnya rancangan ibu kota itu sudah sejak dahulu oleh presiden yang pertama dulu, Bung Karno. Iya. Sudah dapat ilham daripada leluhur-leluhur. Tetapi ya karena terkendala suatu dana. Kalau dibangun di Kalimantan itu dulu kan hutannya itu lebat, sehingga butuh dana yang banyak sekali. Karena pada waktu itu dananya sangat terbatas. Makanya ya cari ibu kota yang mudah untuk dibuat, tidak
menggunakan banyak anggaran, makanya dibuatkan di ibu kota Jakarta dulu. Iya, karena dulu pas proses presiden yang pertama itu kan lagi proses kemerdekaannya, Mbak. Iya, dananya malah nggak punya sama sekali, Bung. Berarti untuk penataan dulu ya? Iya, mendapat sumbangan dari kota Yogyakarta dan Banda Aceh. Nah, dari Kerajaan Yogyakarta dan Aceh memberikan sumbangan berupa kepingan emas. Lalu Bung Karno memberikan hadiah daerah istimewa yang sekarang menjadi daerah istimewa Aceh dan Yogyakarta, karena kedua kerajaan tersebut sangat berjasa untuk Nusantara ketika membuat ibu kota di Jakarta dahulu. Bung Karno itu kan dulunya itu ketika setelah merdeka itu merenung, bingung, sudah merdeka tapi bingung mau bikin ibu kota itu anggarannya itu tidak ada. Kemudian beliau menemui kedua raja tersebut dan diberikan berupa harta ya, kepingan emas zaman dulu itu. Gini Mbah, kenapa yang dipilih kok di provinsi Kalimantan, kok tidak di provinsi yang lain tuh ada alasan apa Mbah? Karena pulau tersebut itu minim daripada bencana. Mulai yang sudah disabdakan dari zaman dahulu yang berwujud Semar. Semar itu kan pengayom. Pengayom seluruh raja-raja zaman dahulu itu. Kalau dijadikan ibu kota, nanti kedepannya insya Allah bisa mengayomi negara-negara lain. Jadi tempat untuk bersandar. Ya, bisa dikatakan mercusuar dunia, yaitu memberi percontohan. Percontohan dari negara-negara yang lain. Jadi pilih di Kalimantan itu dari ilham leluhur itu karena dari bentuk petanya dulu wilayah Kalimantan itu seperti Semar, itu melambangkan pengayom ya. Pengayom. Dan kalau dilihat itu kan ya penduduknya masih minim ya Mbak. Simbol kedamaian, ketentraman, budi luhur yang baik, tidak banyak menimbulkan gejolak dan amarah. Kalau di ibu kota sekarang ini kan Jakarta, seperti ibarat manusia itu mudah marah dan bergejolak. Bahkan sekarang itu ya Jakarta kan sekarang terendam air terus ya Mbak, banjir terus. Semakin menurun pulaunya itu akan semakin rendah daripada permukaan air laut, semakin lebih rendah. Suatu saat akan tenggelam. Itu karena apa Mbak? Ya karena dosa-dosa manusia itu. Bukan karena banyak bangunan-bangunan itu Mbak? Ya secara syariatnya seperti itu. Secara hakikatnya ya dosa-dosa itu sebenarnya yang paling utama, itu dosa-dosa orang sana itu. Kota besar ya maksiatnya kan banyak sekali. Terus dari pandangan sisi goib Mbah, kedepannya itu IKN di Kalimantan gimana Mbah? Menjadi mercusuar dunia, menjadi kota percontohan dunia lain, dunia negara-negara lain, kota yang ramah lingkungan, asri, damai, nyaman, tentram, punya peradaban, tata krama yang berbudi luhur, dan punya teknologi yang sangat canggih yang melampaui negara barat saat ini. Nanti akan ada mobil terbang, mobil anti gravitasi. Itu dari mana Mbak? Bangunan seperti yang menjulang tinggi ke atas, yang belum pernah ada di peradaban. Itu dengan ini timbul inspirasi dari mobil terbang itu gimana prosesnya Mbak? Bangsa Atlantis. Itu yang disisakan di akhir zaman ini, bangsa Atlantis yang dahulu. Ada sekelompok penduduknya itu yang ada di dekat kota sana, ibu kota sana, yang bersembunyi di portal goib, masih hidup sampai zaman sekarang turun temurun. Mereka itu sangat cerdas sekali. Di sana itu membangun teknologi yang dipersiapkan untuk akhir zaman. Sekarang mereka sudah menjadi pengikut beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, yang suatu saat nanti jika kejayaan Nusantara ini sudah muncul, maka dibuka portal itu, akan
tampilkan teknologi yang sangat-sangat modern yang belum pernah ada di masa sekarang ini. Teknologi. Tadi sampai itu menyinggung masalah ada kota yang ada portal gaibnya. Ya, itu maksudnya kota apa, Mbak? Saranjana. Oh, kota Saranjana itu memang ada? Ya ada. Itu sejarahnya gimana kok bisa di Kalimantan itu? Ya ketika zaman banjir, ada sekelompok penduduk mereka itu yang membuat portal teknologi. Teknologi zaman dulu itu sangat canggih sekali, di luar nalar zaman sekarang. Teknologi modern yang bercampur dengan teknologi dengan spiritual, ya, ilmu spiritual. Jadi mereka itu masuk ke portal gaib, dibentengi oleh kubah dari teknologi itu, tidak bisa ditembus, tidak bisa dilihat manusia, tidak bisa ditembus bangsa jin, setan, siluman, iblis, tidak bisa masuk ke dalam dimensi itu. Ya memang kalau secara akhirnya sudah kehendak Allah dipersiapkan untuk akhir zaman ini. Kalau boleh tahu itu kota Saranjana itu ya hidupnya seperti manusia sekarang ini, Mbak? Lebih modern. Lebih modern. Itu dari sisa-sisa peradaban dulu, peradaban Atlantis. Atlantis. Mereka akhirnya bangsa Lemuria. Lemuria. Lemuria dengan Atlantis itu kan tidak jauh. Nah nanti ini, Mbak, itu kan sampai dari luar negeri itu sampai menyoroti, Mbak. Arab Saudi pun menyoroti IKN di Kalimantan itu. Sebenarnya itu yang disorot itu masalah apanya, Mbak? Pembangunan yang sangat megah, tepat, dan strategis. Letaknya itu strategis sekali. Strategis untuk maritim. Untuk perdagangan juga. Jadi untuk nanti dari proses itu nanti bisa untuk kemakmuran Nusantara. Iya, ya? Pasti itu tempat transit kapal-kapal barang itu bisa transit ke situ lebih cepat dari arah selatan menuju ke arah utara itu lewat situ. Nanti Singapura akan kayak kalah. Di sana itu akan ada transit seperti kontainer-kontainer itu. Iya. Itu nanti akan kalah mereka. Makanya mereka itu mengerecok-ngerecoki lewat para pengerecok-pengerecok yang dikirim ke Nusantara ini. Ini gini, Mbak. Tidak jadi. Kok dari periode Pak Jokowi ini, kok proses IKN itu bisa cepat itu gimana, Mbak? Karena dibantu leluhur-leluhur daripada Nusantara ini. Oh, ternyata itu dulunya sudah memang digagas leluhur ya, Mbak? Sudah. Kedepannya Nusantara gimana itu sudah ada. Tapi memilih seseorang yang amanah. Oh, berarti itu yang dipilih. Orang yang pilihan itu adalah Bapak Presiden Jokowi. Karena beliau itu ada keturunan dari Kayangan, dari leluhur dari Kayangan, leluhur orang terdahulu raja, titisan daripada Raja Mataram. Itu kan pembangunan ikan kan ada pro dan kontra tuh, Mbah, itu. Wah, ya itu kan musuh-musuhnya itu yang mau menggagalkan. Itu karena ada bisik ya seperti disuruh negara asing seperti Singapura punya boneka di Nusantara. Bagaimana caranya kamu gagalkan karena akan merugikan negara saya. Nanti kontainer-kontainer yang singgah di sana itu akan ikut ke Nusantara. Di sana itu akan perekonomiannya bisa hancur. Jadi ikan ini yang dari pandangan gaib itu nanti kedepannya tuh akan lebih baik ya, Mbak, ya, daripada di ibu kota Jakarta ya. Ya akan lebih ya terbaik sedunia. Itu nanti merugikan masyarakat setempat enggak, Mbak? Mereka sangat senang sekali. Malah senang ya? Orang-orang yang pedalaman itu senang sekali. Dulunya tinggal di hutan, sekarang di pinggir kota. Apa-apa mudah, mau jualan juga mudah. Perekonomian mereka insya Allah akan naik. Jadi ini mengangkat derajat. Secara hakikatnya, Mbak, ini untuk pemerataan ya, Mbak? Ya, pemerataan pembangunan. Secara hakikatnya? Ya, itu secara syariatnya. Secara syariatnya untuk pemerataan. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, itu ya, Mbak, ya? Ya, itu tadi. Berarti intinya untuk keadilan sosial. Kalau kan dulu tuh saya pernah merantau, Mbak. Itu saya tuh pernah merantau tuh ke Batam. Nah, itu ke daerah Batam itu adalah
Saya itu ketemu dengan orang suku Bugis, Mbah. Iya. Itu pernah bercerita kenapa sumber daya alam itu yang diambil dari luar Jawa. Kenapa kok yang sukses di Jawa duluan gitu? Sekolah kok murah di Jawa, sedangkan kan sumber daya alam itu kan banyaknya dari luar Jawa. Ya, seperti di Papua. Itu padahal penopang perekonomian Indonesia. Iya. Malah penduduknya miskin, apa-apa mahal, sekolah jauh. Ya karena tidak ada keadilan tadi. Berarti tujuan ikan ini hanya untuk keadilan sosial itu ya, Mbak? Berarti salah satunya. Tapi kan banyak yang tidak paham sampai di situ ya, Mbak ya? Iya, malah pikirannya itu ya namanya juga penentang. Bagaimana caranya menggagalkan dan menggulingkan orang-orang yang dirugikan. Sudah Jakarta itu ada yang nyaman. Berarti sebenarnya kebijakan dipindah ke situ. Bapak Jokowi itu sangat bagus ya, Mbak, karena itu ya memang disetir leluhur ya, Mbak. Iya, ada yang mengarahkan. Jadi diarahkan secara rohaninya. Iya, secara rohaninya itu kan beliau leluhur itu memberikan ilham dalam mimpi-mimpinya itu juga, bisikan-bisikan dalam hati juga. Lalu tercetus gagasan untuk merealisasi kan kalau pindahan itu tadi. Di Kalimantan itu nanti kan ibaratnya tengah-tengah ya, Mbak, dari wilayah Indonesia itu di tengah-tengah ya. Iya. Jadi untuk menghubungkan di provinsi yang lain itu lebih dekat. Iya. Jadi dari proses transportnya ya juga agak ringan ya, Mbak. Iya, semuanya bisa menjangkau lebih dekat. Untungnya untuk menjangkau masyarakat itu bisa dekat semua. Iya, ya? di tengah-tengah itu semuanya bisa menjangkau lebih dekat. Dan kalau dilihat itu memang di Kalimantan itu jarang bencana ya, Mbak ya? Ya, minim sekali karena Katulistiwa itu? Ya, itu juga karena tidak dilewati cincin api. Tidak dilewati, tak? Ya, diminum dulu, Mbak. Sambil minum rokokan gitu. Apalagi ya, Mbak? Tadi sampai kan membahas sampai nanti ada mobil terbang. Itu sebenarnya itu nanti terwujud atau tidak itu? Ya, sudah ada. Oh, sudah ada. Ya, tinggal buka portal. Sudah ada yang keliling Nusantara, tapi kan lewat teknologi transparan, tidak bisa terlihat manusia. Oh, waktu ini belum bisa dilihat. Belum bisa dilihat, tapi sudah ada yang keliling-keliling Nusantara. Ada. Itu dari bangsa apa, Mbak? Manusia. Manusia. Sudah ada yang sudah ada membuka portal. Nanti selain mobil terbang itu teknologi lebih canggih lagi apa lagi, Mbak? Ya, seperti pesawat bulat, UFO, seperti UFO. Oh, seperti UFO di film-film itu, Mbak? Yang katanya dinaiki alien itu? Iya, nanti alien juga turun ke Nusantara. Oh, juga kan turun? Iya. Nanti bukan cerita saja, Mbak? Ditunggu saja. Oh. Alien juga turun nanti, membantu beliau, pasukan beliau. Ditunggu saja. Teknologi yang canggih. Nah, itu nanti seperti mobil terbang, UFO itu nanti buat apa, Mbak? Kan kalau sekarang itu saya berpikirnya masih belum nyampe, Mbak. Ya, transportasi. Oh, transportasi. Dan nanti sepeda motornya gimana, Mbak? Buang ke laut. Aduh. Nah, mau gimana lagi? Yang sudah ada mobil terbang mau naik sepeda motor, capek, namanya juga kan kejayaan. Dan nanti kan kalau beli juga mahal, toh, Mbak? Ya. Gimana? Kan saya itu yo beli motor itu susah loh, Mbak, masa dibawa di laut. Ya, nanti dilihat saja penduduknya kan berkurang. Oh, dari proses-proses penyaringan itu tadi ya, seleksi alam. Nanti kan pembagiannya bisa lebih merata. Kalau penduduk banyak ya bisa mahal. Kalau penduduk sedikit kan ya karena perekonomiannya sudah bagus, sudah kaya semua. Nanti kaya semua sampean sini tidak mau dikasih sedekah. Tidak mau sudah kaya kok. Oh, amin. Nanti akan kaya semua lah. Buat mobil itu, beli mobil mudah. Nanti jadi macet, Mbah, langitnya, Mbah. Langit itu luas. Oh iya ya. Ya ini kan kebagian, tenang saja. Kalau waktu ini kan saya berpikirnya pakai logika dulu, Mbah. Ya enggak apa-apa. Karena saya hidup di sini. Ya menghayal dulu enggak apa-apa. Oh iya. Semangat istiqomah ikut beliau. Oh iya ya. Berjuang dulu. Kalau mau enak. Oh iya. Berjuang dulu. Perih dulu baru merasakan enak. Bersakit-sakit dahulu
bersenang-senang kemudian. Kalau bersenang-senang terus tidak bisa toh Mbah? Bahaya itu. Bahaya. Nanti bisa kalau di surga bisa. Ya sudah ya Mbah, berbincang-bincang kita. Ya mohon maaf kalau kata-kata saya ada yang salah atau yang tidak berkenan di hati sampean ya. Mudah-mudahan dialog kita ini bisa bermanfaat kepada manusia, terutama amin. Biar menambah semangat Nusantara ini ya Mbah ya. Semangat semuanya, istiqomah ikut beliau. Iya, masanya kan kemarin beritanya bersedih terus Mbak. Ya kalau sekarang sedang mengalami ujian seperti ini ya sabar saja. Iya. Ada masa-masanya gelap, terbitlah terang. Oh iya ya. Setelah gelap akan itu ada pesan-pesan enggak Mbak? Pesan-pesan tuh yang ada di sini atau ya seluruh Mbak? Tuh sampean siarkan di dunia manusia. Iya. Ya dalam menjalani proses akhir zaman ini, perkuatlah amal ibadah kita. Semakin dekat kepada Allah, tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, bertobat sebenar-benarnya bertobat. Nah, agar kita itu bisa menikmati kejayaan Nusantara nanti, agar tidak terseleksi oleh alam. Ya sudah ya Mbak ya, sampean undur diri, lanjutkan tugas. Mohon maaf mengganggu ya Mbak ya. Tidak mengganggu, saya seneng bisa nyantai-nyantai di sini. Ini dilanjutkan dulu makanya dan rokoknya. Ya, rokokan dulu. Saya bertugas di IKN. Iya. Ada tugas di sana, ditugaskan di sana. Lah ada rokok enggak di sana? Ya ada. Kalau kurang dibawa Mbak. Sudah banyak. Sudah banyak. Kami tinggal meminta. Oh iya. Sudah ada nanti. Oh iya. Ya kalau sekedar kenang-kenangan oleh-oleh boleh lah. Ya ini Mbak oleh-oleh dari nanti sampaikan pada sedulur di sana ya Mbak. Jamaah beliau. Salam Mbak. Daerah mana ini? Di daerah Sukoharjo. Sukoharjo, Jawa Tengah. Iya. Solo. Oh ya Solo, Keraton Solo. Ya. Nanti sampaikan sama saya sebenarnya juga dari Jawa Tengah. Oh sampai dari Jawa Tengah. Dari mana Mbak? Magelang. Magelang. Terus sampean transmigrasi? Ditugaskan. Saya kan bukan manusia. Oh saya kira transmigrasi Mbak. Migrasi ya manusia. Oh mohon maaf Mbak. Enggak apa-apa. Guyon-guyon enggak apa-apa. Ya. Ya udah Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar bersama efek negatifnya. Sekian pemirsa dialog kita dengan sesosok jin yang bertempat tinggal di dekat Kalimantan di wilayah IKN. Dia itu bercerita bahwa perjalanan IKN itu bukan cuma gagasan Pak Jokowi saja, itu memang sudah direncanakan leluhur-leluhur Nusantara yang terdahulu sudah memikirkan masalah itu, dan alhamdulillah dengan adanya Bapak Jokowi ini sebagai sarana untuk mewujudkan impian leluhur kita semua. Mudah-mudahan kedepannya IKN di Kalimantan itu bisa berjalan dengan lancar, bisa merubah keadaan Nusantara menjadi lebih baik, aman, tentram, dan damai. Sekian dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.